Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, living sacrifice. Minggu lalu kita belajar bahwa kita sudah dipindahkan kepada living hope. Jadi hope, pengharapan itu selalu menghidupkan kita, karena kita bisa mempersembahkan living sacrifice dengan pengharapan itu sebagai persembahan yang hidup. Kemudian yang kudus, ya, terpisah dari dunia, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang kita lihat bahwa ibadah kita yang sejati adalah hidup kita dipersembahkan sebagai living sacrifice, kudus, yang kedua kudus dan berkenan. Ayat 2. Ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ya, saudara, saya pernah bagikan ini, tapi saya akan tegaskan lagi bahwa kehendak Allah itu selalu sama buat kita, dia cuma ada satu. Kehendaknya itu baik, dan selalu berkenan, dan selalu yang sempurna. Apa itu? Karena dia cuma satu, tidak ada yang lain, bahwa kehendaknya adalah kita menjadi transform, bukan conform. Kalau ayat 2 katakan conform dengan dunia, Tuhan ingin kita transform. Ditransformasi itu adalah dari satu tempat ke satu tempat. Kita ditransform untuk menjadi satu, menjadi sama serupa dengan Kristus. Ya, dan kehendaknya ini hanya satu. Kita menjadi serupa dengan Kristus, itu adalah kehendak yang baik bagi kita, dan kehendak yang berkenan, karena tanpa Kristus, kita ingat bahwa Kristus dan iman adalah identik. Tanpa iman kita tidak berkenan, tanpa Kristus kita tidak berkenan. Kemudian itu yang sempurna. Jadi kehendak Allah itu adalah kita ditransformasi menjadi seperti Kristus, dan itu adalah yang baik, berkenan, sempurna. Oke, sampai di sini kita confirm dulu ya, karena ini saya akan lanjut nih. Sekarang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dan kita semua bahwa kehendak Allah dan rencana Allah tidak selalu sama. Ya, kehendak Allah kita harus menjadi seperti Kristus. Tapi rencana Allah bisa berubah sesuai dengan perubahan kehidupan kita. Ada orang-orang yang mengambil keputusan bebas kita ya, kita mau jadi apapun, jalan hidup kita bisa berubah. Kita bekerja di bidang bisnis, maka rencana Allah ada di situ, tapi kehendak Allah kita menjadi sebagai Kristus yang melakukan bisnis. Lalu kita pindah kerja. Nggak ada yang larang pindah kerja, saudara. Pindah kerja, usaha misalnya, usaha. Nah, jalan Allah, rencana Allah ada di dalam usaha kita, tapi kehendak Allah menjadi seperti Kristus yang menjalankan usaha. Bapak Ibu Saudara bisa nakal sampai di sini? Apa maksudnya kita bicara kehendak Allah di sini dan rencana Allah, itu kita harus bedakan. Karena rencana Allah bisa berubah sesuai dengan jalan hidup kita masing-masing beda-beda. Tapi kehendak Allah cuma satu. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna adalah kita seperti Kristus. Jadi yang Allah inginkan adalah kita adalah Kristus melakukan apa saja, pekerjaan apa saja, itu harus berhasil. Ya, jadi anak-anak yang masih pilih mau jadi apa, nggak usah terlalu khawatir. Itu bisa berubah kok. Saya dulu punya waktu pertama kali menyaksikan seorang hamba Tuhan datang ke Indonesia, melayani di kota Bandung, lalu saya punya rencana ingin jadi hamba Tuhan yang berjalan dengan kuasa. Itu rencana. Tapi waktu itu saya masih SMA. Maka Tuhan memimpin dalam rencana saya berubah. Waktu saya kuliah, tidak langsung ke kuliah teologi, di situ juga Tuhan memimpin. Rencananya berubah-ubah karena jalan hidup saya berubah-ubah, tapi kehendaknya tidak pernah berubah. Yang baik, berkenan, dan yang sempurna adalah seperti Kristus. Kita lakukan apa saja bisa berubah. Saya akan tunjukkan bukti-buktinya dalam Alkitab. Bahwa rencana Allah dan kehendak Allah itu harus dibedakan, tidak selalu sama. Ya, tidak selalu sama.
Karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang goncang hidupnya karena rencana. Berencana tidak dapat atau belum dapat, ya misalnya untuk mencapai satu tujuan, belum dapat, itu sudah patah arang, gak semangat. Kenapa? Kayaknya saya udah kacau hidup saya. Siapa yang bilang kacau? Kehendak Allah cuma satu, kita menjadi seperti Kristus melalui pergaulan dengan firman Tuhan. Tapi rencana Allah bisa berubah sesuai dengan perubahan hidup kita. Dan dijamin segala yang kita lakukan berhasil. Segala itu kan banyak, saudara. Apa saja kita lakukan berhasil. Jadi kita bisa berubah-ubah dalam kehidupan ini, tapi Kristus di dalam kita tidak akan berubah-ubah. Kasih contoh dalam perjanjian baru. Waktu Paulus diminta untuk mengklarifikasi mengenai hukum Taurat dan kasih karunia, dia keliling ke gereja-gereja di daerah setelah Yerusalem, dia keluar, lalu dia putuskan untuk kembali ke Yerusalem. Sementara orang-orang yang membenci dia di Yerusalem itu sudah kumpul, akan merencanakan yang jahat. Lalu Paulus katakan, oleh saya sekarang menjadi tawanan roh. Berkali-kali saya kasih contoh ini karena yang paling gamblang. Saya menjadi tawanan roh, saya harus kembali ke Yerusalem. Dia bilang tawanan roh, berarti roh yang bicara kan? Kita tahu bukan roh yang bicara. Dari mana kita tahu bukan roh yang berbicara? Karena setelah dia bernubuat, jemaat digerakkan oleh roh mengatakan jangan ke Yerusalem. Gak cukup sampai di situ, Nabi Agabus juga mengatakan jangan ke Yerusalem oleh gerakan roh. Ditulis dalam Alkitab. Sekarang pertanyaan kita, roh mana yang benar? Karena itu dikonfirm oleh dua orang, dua kumpulan jemaat dan Nabi Agabus, maka saya berani katakan Paulus sedang merencanakan yang lain. Tapi apakah pertanyaannya? Apakah Tuhan meninggalkan dia? Tidak. Tuhan menyertai dia sampai ke Yerusalem. Bahkan menjelang kepergian dia ke Roma, karena dia harus naik banding, menjelang kepergian ke Roma, Roh Kudus muncul, dibilang, jangan takut anakku, sebagaimana aku menyertai kamu di Yerusalem, maka aku akan menyertai kamu di Roma. Dan luar biasa kan? Artinya Tuhan ingin Kristus yang ada di Paulus, yang dikatakan hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Itulah yang menghandle semua persoalan, demi persoalan, semua rencana demi rencana. Jadi saudara jangan pernah takut gagal berencana di dalam Tuhan, tapi takutlah untuk tidak menjadi seperti Kristus. Hanya itu aja, saudara. Ayatnya sudah komplit. Saya sebenarnya sering bagikan ini, cuma baru pagi ini saya bisa menyimpulkan. Ternyata rencana Allah dan kehendak Allah itu dua hal yang berbeda. Jadi kita jangan sempat patah arang dengan rencana hidup kita. Rencana hidup kita bisa berubah-ubah. Seseorang bisa memilih apapun profesinya, tapi Tuhan ingin Kristus yang melakukan profesi itu. Nah, menjadi seperti Kristus itu adalah kehendak Allah. Cuma satu kehendak Allah. Itu adalah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, dulu kami belajar dan diajar bahwa kehendak Allah itu ada yang baik, ada yang berkenan, ada tiga tingkatan, ada yang sempurna. Jadi ada orang bilang, ya saya begini-gini aja, kerjaan saya begini-gini aja. Lumayanlah paling enggak yang baik dan yang berkenan, gitu. Walaupun tidak sempurna. Itu kan suka gitu. Walaupun tidak sempurna ya beginilah bisnis kami atau beginilah pekerjaan saya. Itu deviasi, ya. Kita menjadi seperti Kristus, bahkan kalimat di 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17 itu lebih berani mengatakan kita tidak boleh memperhitungkan manusia sebagai Kristus sebagai manusia biasa. Kalau kita adalah keturunan Abraham, kalau kita milik Kristus, ya kita adalah Kristus. Kristus itu adalah yang baik, berkenan, dan sempurna. Ya, jadi kehendak Allah cuma satu. Coba kita bandingkan sekarang, kita buka 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10, ayatnya yang ke-1, saya akan baca sampai ayat 6. Ya. Aku mau, 1 Korintus 10 ayat 1, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu adalah Kristus.
Ada yang pernah berpikir ini bagaimana batu karang mengikuti orang? Aneh ya. Tapi saya dapat satu gambaran di sini. Karena disebut batu karang yang mengikuti itu adalah Kristus. Padahal batu karang itu ada di situ sebelum bangsa itu sampai. Artinya Tuhan tahu arah jalan hidup kita. Dan Kristus selalu menunggu dimanapun. Kita mungkin punya 1000 rencana, tetapi di setiap ending dari rencana itu Kristus ada di situ. Tuhan ingin kita seperti Kristus, makanya kehendak Allah itu cuma satu, jalan kita bisa banyak. Ya, saudara bisa rubah profesi, rubah dagang, rubah apapun, tapi Kristus menunggu, mengikuti. Ya, itu dia pelajarannya. Tapi sungguh demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, semuanya itu terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi semuanya itu menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Peristiwa di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara harus membedakan ada 2 generasi di padang gurun. Satu di padang gurun, satu di tanah perjanjian. Jadi jangan confuse ya. Yang sudah masuk tanah perjanjian itu bukan generasi yang dibicarakan di sini. Generasi yang masuk tanah perjanjian adalah generasi yang waktu keluar dari Israel itu belum lahir, bahkan masih anak-anak. Itu generasi yang baru, yang tidak memberontak. Ya, atau lebih tepat yang belum lahir mungkin waktu di Israel. Nah, yang dimaksud generasi di sini adalah generasi yang keluar dari tanah Mesir. Generasi yang keluar dari tanah Mesir inilah yang dijadikan contoh supaya kita tidak seperti itu. Tapi generasi yang masuk ke tanah perjanjian itu nanti ada perintahnya lagi. Jadi saya mau pisahkan dulu ini. Karena saya mau tunjukkan bahwa ya, kehendak Allah, the will of God satu, tapi rencananya berubah karena generasi yang dipimpin juga berubah. Nah, yang ditunjukkan di sini adalah generasi yang keluar dari bangsa Israel. Mereka tidak percaya, sehingga mereka tidak masuk. Tetapi kehendak Allah, the will of God, itu tidak berubah dari generasi ke generasi. Ya, kenapa mereka tidak masuk? Ibrani pasal 4 mengatakan mereka tidak percaya, mereka mencampur fakta dengan firman yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, baru sekarang kita buka Keluaran pasal 23 ayat 20. Keluaran pasal 23 ayat 20. Jadi sekali lagi generasi yang keluar dari Mesir, yang mati di padang gurun, itu adalah generasi yang tidak percaya. Untuk kita harus perhatikan jangan sampai kita seperti itu. Kita harus masuk ke dalam, setelah kita masuk ke dalam Kristus. Jadi tanah perjanjian itu adalah gambaran Kristus, bukan surga. Kalau surga, tidak mungkin ada peperangan. Di tanah perjanjian mereka setiap hari berperang. Setiap hari. Di dalam Kristus kita setiap hari berperang juga. Lawannya adalah pikiran kita yang sudah dibentuk oleh ilah zaman ini. Itu harus ditaklukkan, ditundukkan. Ya. Keluaran pasal 23 ayat 20, judul perikopnya janji dan teguran kepada Israel. Ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Ya, ini Tuhan Allah mengatakan kepada Musa. Ini sebelum atau pada saat yang bersamaan bangsa Israel di bawah, ini kan di Gunung Sinai. Pada saat itu bangsa Israel membangun patung lembu. Ya, jadi ini rencana original. Ini kehendak Allah. Seorang malaikat berjalan depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang kusediakan. Ingat, tempat yang disediakan tanah perjanjian adalah Kristus. Jadi ayat ini kalau diterjemahkan dalam perjanjian baru, aku akan membentuk engkau seperti Kristus. Ini kehendak Allah. Oke? Ayat 21, jagalah dirimu di hadapannya, dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu. Wah, ya, jadi yang bermusuhi kita, hati-hati. Ya.
Itu saudara jangan terlalu panas kalau dimusuhi orang. Orang itu yang harus hati-hati karena dia akan dimusuhi Allah dan melawan lawanmu. Ayat 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus. Aku akan melenyapkan mereka. Semua orang-orang yang disebut ini adalah penduduk Kanaan, tanah perjanjian. Yang saya ingat adalah orang Yebus. Yebus itu artinya penghukuman. Itu akan dihancurkan oleh Allah. Jadi ini confirm, petunjuk ini mengatakan bahwa ini kehendak Allah. Bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang adalah tanah perhentian gambaran Kristus. Di dalamnya ada saya pernah bagikan ada 5 atau 6 suku itu gambaran karakter manusia. Jadi ada suku-suku asli yang adalah gambaran karakter kita asli itu harus dikalahkan. Kita harus menjadi seperti Kristus. Ya, jadi ini confirm bahwa Tuhan ingin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian sama dengan Tuhan ingin kita menjadi seperti Kristus, mengalahkan manusia lama kita, tetapi dalam perjalanannya orang yang diberikan firman ini tidak satu pun masuk ke tanah perjanjian. Karena ini adalah generasi pertama. Yang masuk adalah generasi yang lahir sesudah mereka. Jadi dengan kata lain begini, sebelum generasi itu lahir, Tuhan sudah kasih perintah. Kamu harus masuk tanah perjanjian dan mengalahkan orang-orang ini. Yang masuk bukan bapak-bapaknya, malah anak-anaknya yang belum lahir. Artinya perintah ini tidak berubah. Lalu bapak-bapaknya yang diberikan perintah ini kemana mereka? Mereka dituntun dengan rencana Allah yang lain. Di padang gurun, mereka diuji, dicoba oleh Allah untuk Allah melihat apakah dalam hati mereka ada firman atau tidak. Jadi sekali lagi saya confirm di sini bahwa rencana Allah bisa berubah tergantung sikap kita. Tapi kehendak Allah tidak akan pernah berubah. Jadi kalau rencana kita kelihatannya buyar dalam hal pekerjaan, memilih teman hidup, dalam apapun, jangan patah hati. Karena kehendak Allah, kita menjadi seperti Kristus, itu tidak pernah berubah. Tuhan kuat sekali katakan bahwa kita harus menjadi seperti Kristus. Jangan confirm kepada dunia. Kalau kita confirm kepada dunia, kita akan diombang-ambing. Orang yang bimbang tidak akan bisa menerima dari Tuhan. Firman-Nya mengatakan bukan tidak akan dikirim oleh Tuhan, bukan tidak akan diberikan oleh Tuhan Allah, akan diberikan, tapi kita sulit menerima. Karena kitanya kemana-mana lari. Kita punya rencana kemana. Yang Tuhan mau, akuilah Dia di setiap rencana kita. Apa aja, kita bebas berencana kok. Kalau dikatakan Tuhan bilang begini, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan itu menjauh dari mulut, dari mata, dari telinga, simpan di hati. Ya. Lalu dikatakan, apa saja yang kamu lakukan berhasil. Apa saja kan banyak. Rencana bisa berubah. Tapi keberhasilan itu sudah menjadi sesuatu keniscayaan bagi kita. Makanya dalam berencana tentunya Tuhan juga ingin kita pakai akal sehat atau pakai hikmat. Ya. Semua kehidupan kita dalam kita belajar firman, kita bergereja, kita bersekutu, harus muncul 4 ini. Kristus dijadikan satu hikmat. Kemudian hikmat, penebusan, kekudusan. Kudus artinya terpisah, kita nggak sama dengan orang luar. Ya. Kemudian menjadi yang terakhir, redemption. Hikmat, kekudusan, redemption, dan satu lagi apa? Kita buka aja 1 Korintus 1 ayat 30. Coba buka 1 Korintus 1 ayat 30. Harus muncul 4 ini. Ya. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus. Ya, kita harus menjadi seperti Kristus Yesus. Yang oleh Allah, Kristus dijadikan, ya, saya baca dalam versi King James, seperti hikmat, ya, kedua righteousness, kebenaran, godliness, boleh mengalami gonjang-ganjing, kita tidak terlalu terpengaruh. Ya. Kemudian dia adalah redemption kita, penebusan kita. Tebus dari kemiskinan, sakit penyakit, semua ada di situ. Jadi perjalanan hidup kita di dalam Kristus, itu harus paling tidak dari ayat ini, ada 4 hal yang menonjol. Ya. Ada 4 hal. Di dalam setiap rencana kehidupan kita, kadang-kadang tidak bisa dirubah, tidak bisa dihindari, harus berubah. Ya, rencana harus dirubah. Tapi kehendak Allah
tidak berubah. Di dalam setiap rencana kita, jalan hidup kita belokkan kemana, kita harus punya hikmat Kristus, kita sahkan, lalu kita harus berjalan dengan kesehatan, kesembuhan, kelimpahan. Harus. Ya, jadi sekali lagi, jangan terlalu fokus kepada rencana hidup. Jalan hidup kita nggak usah terlalu difokuskan. Ya, dipikirin boleh, tapi nggak usah terlalu difokus. Yang harus dipikirkan adalah, kalau kita nggak seperti Kristus, itu yang menjadi warning. Harusnya nyala sirine kita, kuning, merah. Ya. Kalau tiba-tiba kita panik, galau, ya, apa yang kita pikirkan, itu akan keluar dalam bentuk fisik kita. Karena firman Tuhan katakan, seperti yang dipikirkan, demikian orang. Jadi anak-anak kalau dia berpikir, misalnya ya, mereka nonton film Korea. Saya tidak mengharamkan film Korea, ya. Nonton film kan gayanya udah gaya tua semua. Jadi jangan heran anak-anak kita berpenampilan tua sekarang. Gaya bicaranya juga kayak orang tua. Gitu ya. Kadang-kadang ada yang lucu, tapi ada juga yang nyebelin gitu anak-anak. Kenapa itu terjadi? Ya pola pikirnya. Lebih bagus anak-anak diarahkan menjadi seperti Kristus. Dari kecil udah kayak Kristus, udah pasti oke. Rencana apapun yang diambil, studi, pelajaran, kegiatan apapun yang diambil, itu mereka menjalani seolah-olah gini. Kalau Kristus yang menjalani rencana ini, apa jadinya? Sukses, karena di situ ada hikmat, di situ ada natural Allah, manifestasi keluar Allah ada, kemudian di situ ada sanctification, nggak sama dengan yang lain, walaupun banyak persaingan. Ingat, kita tidak pernah diminta untuk competition, kita diminta untuk mendominasi. Anak-anak sudah harus diajar untuk mendominasi. Jangan takut sama kompetisi. Kemudian yang terakhir, redemption di situ. Tidak akan kena kecelakaan, akan dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari segalanya. Makanya the will of God tetap seperti Kristus. Tapi planning Allah, rencana Allah bisa berubah-ubah dan gak usah khawatir. Ya, gak usah khawatir. Yang harus kita khawatir adalah kalau kita tidak menjadi seperti Kristus. Kita baca di Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya, masih berlaku. Satu lagi bukti, saudara. Janji masuk ke tanah perhentian, atau janji menjadi Kristus, tidak akan pernah dirubah oleh Allah. Ya, semua dari kita, dari anak-anak dan orang tua yang online juga, janji untuk menjadi seperti Kristus tidak pernah dirubah. Jangan kita ketinggalan cuma gara-gara planning kita berubah-ubah. Planning kita mau kemana pun, tetap kehendak Tuhan kita menjadi seperti Kristus. Biar Kristus yang jalani di dalam kita. Ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar baik, kabar kesukaan, yaitu menjadi seperti Kristus. Karena kabar kesukaan adalah masuk ke tanah perjanjian, sama seperti kepada mereka, tetapi firman tidak berguna bagi mereka karena tidak mix, tidak bertumbuh. Not being mixed with faith, tidak bertumbuh dengan belief system Allah. Ya, jadi jangan sekali-kali mencampur fakta lalu dibentur sama firman Tuhan, apalagi kita menangkan fakta, fatal. Ada fakta, ada firman Tuhan, dan pemenangnya adalah fakta. Itu udah kacau, udah kacau hidup kita sudah kalau kita menangkan fakta. Yang benar adalah firman Tuhan. Berdiri di atas firman Tuhan. Fakta ini gimana? Memang mengganggu, saudara. Fakta itu mengganggu. Ya. Keadaannya dari ayat 11 kita loncat. Ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Ya, baiklah kita berusaha, jadi berusaha menjadi seperti Kristus itu wajib. Berusaha masuk tanah perjanjian itu wajib. Ya, kita semua punya godaan masing-masing. Ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan perhatikan ini kuncinya. Ya. Firman Allah yang kita pegang itu tajam, dia akan memisahkan jiwa dan roh. Kenapa harus dipisahkan? Karena masing-masing punya pikiran. Kalau kita pegang pikiran di jiwa, yang cenderung ikut fakta, lalu roh cenderung ikut firman Tuhan, maka kita menjadi double-minded.
Yakobus katakan orang yang double-minded jangan harap menerima dari Tuhan. Bukan Tuhan tidak kirim. Jangan harap menerima. Double-minded tidak bisa. Itu sebabnya harus dipisahkan, lalu kita putuskan. Yang kita anggap menang adalah spirit, rohnya jiwa. Ya. Setiap spirit kita punya jiwa, dan jiwa itu kalau dia bertindak, dia mengabaikan roh, maka ini tindakan jiwa dianggap tindakan roh. Mereka jadi satu. Seolah-olah roh tidak berdaya. Kenapa? Karena kita tidak memenangkan roh. Saya kasih contoh begini ya. Tuhan Yesus pernah bilang begini, jikalau seseorang, Alkitab mengatakan jangan membunuh. Tapi aku berkata, jikalau engkau membenci saudaramu, engkau sudah membunuh. Pertanyaannya, bagaimana mungkin? Kita belum melakukan apa-apa. Kau sudah dijudge membunuh. Nah, kalau kita baca konteksnya itu, semua sama. Firman Tuhan mengatakan jangan berzina, tapi kalau engkau memandang wanita dan mengingininya, lust after her, itu engkau sudah melakukannya. Bagaimana mungkin ini? Coba kita bisa pernah pikirkan itu? Nggak fair. Orang kita belum apa-apa kok, udah dibilang membunuh. Mengapa? Karena apa yang dipikirkan jiwa, dia mengabaikan roh, maka tanpa sadar jiwa ini melibatkan roh untuk melakukan sesuatu. Itu sudah melakukan. Sekarang bagaimana kalau kita pikirkan apa yang dipikirkan roh, lalu kita taruh di jiwa, dan kita melakukan, kita memikirkannya. Maka itu kita melakukan perbuatan roh. Contohnya di Filipi 4 ayat 8, coba buka Filipi 4 ayat 8. Bagaimana kalau kita balik sekarang? Kita tidak membenci orang, tidak mengingini sesuatu, tetapi kita memikirkan ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan, kita inginkan, kita renungkan, kita jalankan, kita bayangkan kita tumpang tangan orang sembuh, kita jalan, kita bayangkan kita sukses, kita bayangkan orang menghormati kita karena ada Kristus, maka kita sudah melakukan apa yang kita bayangkan. Ya, saya pikir Tuhan Yesus cukup fair mengatakan itu. Bahwa kalau kita mengabaikan roh, lalu kita membiarkan pikiran jiwa kita liar, maka di mata Tuhan kita sudah melakukan itu. Karena kalau kita balik, kalau kita mengabaikan jiwa, mengabaikan fakta, kita sudah memikirkan apa yang roh pikirkan, apa yang menjadi kehendak Allah, maka kita sudah menjadi pelaku firman. Setuju? Kalau kita sudah biasakan melakukan firman, maka kemurahan kebajikan Allah menjadi bagian kita. Itu kan janji Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, pikirkan, maka segala kemurahan kebajikan akan mengikuti kita. Sejak masa muda kita, sejak anak-anak, belajarlah memikirkan ini. Maka kita akan mengalami yang baik-baik dalam hidup kita. Fakta yang jelek pasti tiap hari sudah jamin lah, pasti datang. Tapi nggak usah khawatir bahwa semua itu akan berubah dengan pola pikir. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengingatkan terus di gereja, kita akan ingatkan terus bahwa kita adalah manusia roh dan daging. Sekalipun sudah dibaptis, kita masih bebas kok memilih berbuat dosa. Masih bebas. Memilih apa yang Tuhan tidak kehendaki itu masih bisa. Ya. Oleh karena itu, semua yang diajarkan di tempat kita mengajarkan bahwa kita harus menjadi seperti Kristus. Dan itu bukan motivational talk, bukan positive thinking, tetapi itu adalah power. Kalau kita mengambil tanggung jawab itu, maka kita akan punya kuasa untuk berjalan seperti Kristus. Ya, kata kuncinya adalah, maukah kita mengambil tanggung jawab itu? Kalau kita ambil tanggung jawab atau responsibility kita adalah terhadap firman, ya, responsibility itu dari response, ability. Kemampuan kita merespon adalah merespon firman, bukan merespon dunia, fakta. Maka waktu kita ambil responsibility, kita dapat power. Oleh karena itu di kita, di tiap hari Minggu kita melakukan perjamuan, salah satunya seperti itu, kita memikirkan yang baik, mengajarkan untuk mengucapkan yang baik, supaya segala janji Tuhan itu menjadi milik kita. Menjadi sesuatu yang kita miliki.